Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam acara santapan rohani pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan berkat kehidupan buat kami. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, melangkahkan kaki kami di hari ini, Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Biarlah roh hikmat senantiasa menguasai kami, sehingga kami boleh mengenal kehendak, mengenal dan mengerti kehendak-Mu. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan tema, tetap jadilah gandum walau ada ilalang. Tetap jadilah gandum walau ada ilalang. Yang terambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Amin. Yang berbagi adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Ibu bapak yang kasih Tuhan, di dalam ladang yang sama tumbuh gandum dan lalang. Karena keduanya tumbuh bersama-sama, maka sebelum masa menuai, lalang yang mengganggu tumbuhnya gandum tidak boleh dicabut. Gandum dan lalang dikondisikan tumbuh bersama-sama. Tetapi pada masa menuai, keduanya tidak akan mendapat perlakuan yang sama. Yang akan dituai adalah gandum, sedangkan lalang akan dikumpulkan untuk dibakar dalam api. Inilah perumpamaan Yesus yang kedua tentang kerajaan surga dengan penekanan akhir zaman kepada orang banyak dan kemudian menjelaskan artinya kepada murid-muridnya. Saudara yang kasih Tuhan, hal kerajaan surga bagikan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Ayat yang ke-24. Tuhan Yesus menekankan bahwa yang ditaburkan adalah benih yang terpilih, benih yang berkualitas, benih yang akan memberikan hasil yang memuaskan. Dan gandum adalah jenis makanan yang penting bagi orang Israel dan sering melambangkan kebajikan atau pemeliharaan Allah. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, musuh sang penabur mencuri kesempatan di saat semua orang tidur untuk menaburkan benih lalang di antara benih yang baik itu. Iblis memang sengaja mengacaukan, bahkan menggagalkan rencana Allah. Iblis memilih benih lalang karena pada awal pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum. Jadi jikalau mereka tumbuh bersama, sulit membedakan mana yang gandum, mana yang lalang. Bila keduanya tumbuh bersama,
sangat sulit dibedakan. Yang pasti adalah gandum tetap tumbuh sebagaimana gandum, dan lalang tetap tumbuh sebagaimana lalang. Tidak akan terjadi sebaliknya. Gandum akan tumbuh jadi lalang, lalang akan menjadi akan tumbuh menjadi gandum. Tidak mungkin itu terjadi. Keduanya akan tampak jelas berbeda ketika musim menuai. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, penabur melarang hamba-hambanya mencabut lalang pada saat pertumbuhan, karena kemungkinan besar gandum pun ikut tercabut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini, orang-orang benar hidup bersama-sama dengan orang yang menyesatkan dan yang melakukan kejahatan. Secara kasat mata, sulit membedakan manakah yang sungguh-sungguh orang benar dan manakah yang sungguh-sungguh orang penyesat atau orang-orang jahat. Kadang-kadang itu sulit dibedakan. Banyak orang jahat yang berdasi. Banyak penjahat-penjahat, penipu yang seolah-olah baik, atau boleh dikatakan sebagai domba yang berbulu serigala. Serigala yang berbulu domba, maksud saya terbalik, ya. Serigala yang berbulu domba. Itulah sebabnya untuk sementara waktu sampai Kristus datang, para penyesat, para pembuat kejahatan dibiarkan bersama dengan orang-orang benar. Namun orang-orang benar harus tetap bertahan sampai musim menuai, dan akan muncul sebagai pemenang, bercahaya bagaikan matahari dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini berdampingan dengan orang jahat, seringkali kita menerima cemooh, seringkali kita menerima fitnah, seringkali kita banyak orang yang melakukan kejahatan, seringkali orang benci kita. Tetaplah tenang saudaraku, kita harus terus bertumbuh di dalam iman. Kita harus tetap memegang kebenaran Kristus, karena saatnya menuai kita akan menang, dan kita akan bercahaya bagaikan matahari dalam kerajaan surga. Kita renungkan saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang benar harus mempertahankan mutu gandum kita sampai tiba musim menuai, dan Tuhan akan menyambut kita di dalam kerajaan. Karena kita tetap menjadi gandum meskipun kita hidup di tengah-tengah lalang atau ilalang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana firman memberikan terang kepada kami supaya kami tetap bertumbuh dalam iman. Meskipun kami berada di tengah-tengah ilalang, meskipun kami seringkali menerima perlakuan yang jahat, meskipun kami seringkali melakukan perlakuan yang tidak adil, banyak orang menjahati kami, Tuhan kuatkan hati kami supaya kami tidak membalas, supaya kami tetap memegang teguh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi yang saat sekarang ini berbeban berat karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ataupun masalah sosial yang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang terus giat bekerja, baik dalam pekerjaan kesehariannya maupun dalam pelayanan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mohon perlindungan daripada-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini, agar kami tetap sehat. Kami tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.